Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman lihat ya, jadi ini adalah video lanjutan atau video part 2 dari video sebelumnya yang berjudul Teng Eng. Mana ya. Nah, ini dia. Bull margin time frame daily di market USD Jepang Yen, target 400 pip, analisis BBMA 1 time frame 41. Dan ini gua upload di tanggal 26 Juli 2022 dan sekarang tanggal 28 Juli ya 2022 juga pastinya guys. Nah, teman-teman lihat tulisan di thumbnailnya. Di sini ada kata-kata juga full margin time frame daily gunakan teknik BBMA O'Malley versi kakak. Jadi gue tetap menggunakan tekniknya BBMA O'Malley, cuman versi yang udah dikembangkan. Dan ini gue menggunakan teknik LB, yaitu analisis hanya satu time frame. Apakah profit? Oke, kita masuk ke dalam chartnya. Nah, ini gue menggunakan teknik LB dan full margin entry sell di market USD Jepang Yen di time frame daily. Dan ini hanya menggunakan satu analisis, yaitu analisis langsung di time frame daily gitu guys ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah running profit. Kita cek sudah running berapa pip. Nah, sudah running 200 pip, artinya targetnya tinggal 200 pip lagi ya. Seperkiraan gue sih sampai di EMA 50. Nah, nanti kalau sudah sampai di EMA 50, mungkin gue akan menggunakan set B atau gue close sebagian dan sebagiannya gue akan sisain sampai ke TP 400 pip gitu. Nah, apa sih alasan gue melakukan entry sell ya, dan bagaimana cara gue melakukan analisis hanya menggunakan satu time frame saja gitu guys ya. Nah, sebelum itu gue akan jelasin dulu nih ke teman-teman semua ya, sebenarnya mau analisis hanya satu time frame ataupun multi time frame itu sama aja guys ya. Karena gini konsepnya, ketika dia analisis multi time frame, nah dia juga mencari konfirmasi di time frame bawahnya. Contoh misalnya dia menemukan sinyal di time frame K4, nah dia akan mencari konfirmasi apakah sinyal itu bagus atau enggak, valid atau enggaknya itu di H1, terus ke M30, M15. Jadi intinya time frame bawahnya sebagai pencarian konfirmasinya, makanya disebut dengan analisis multi time frame. Nah, analisis satu time frame ini sama seperti itu guys ya. Bedanya ketika kita menemukan sinyal di time frame tersebut, kita akan mencari konfirmasinya di time frame tersebut juga. Contohnya seperti ini gitu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini gue menemukan sinyal di time frame daily ya di market USD Jepang Yen. Ya, sinyalnya adalah sell. Nah, konfirmasinya sudah ada di sini juga. Gitu maksudnya. Jadi sama-sama aja ya. Mau analisis multi time frame ataupun analisis satu time frame sebenarnya sama aja dan sama-sama mencari konfirmasinya gitu. Bedanya hanya konfirmasinya di tempat sinyalnya aja kalau satu time frame. Nah, kalau misalnya multi time frame ya kita harus nyari di time frame bawahnya yang searah dengan yang kita nemuin sinyalnya gitu. Nah, analisis yang gue lakuin itu sederhana banget guys ya, dan itu menggunakan namanya full setup dari BBMA O'Malley seperti Extreme, MHV, terus Chasaka dan juga momentum. Itu sih yang menurut gue yang paling penting ya. Extreme, MHV, Chasaka dan juga momentum. Oke, langsung aja di sini analisis guanya ya guys ya. Nah, kenapa gue melakukan entry sell? Yang pertama, ketika gue melakukan entry sell itu harus ada namanya Extreme ya. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah pemain teknik BBMA O'Malley pasti tahu Extreme itu adalah penghabisan sebuah tren atau tanda ya, tanda awal penghabisan sebuah tren. Nah, ini karena tren sebelumnya adalah bullish, artinya di sini Extreme menandakan atau memberitahukan sebuah informasi kepada saya, kepada gua bahwa tren bullishnya sudah masa-masa mau berakhir gitu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya setelah adanya Extreme akan terbuat MHV gitu kan. Kenapa gue langsung berani entry sell? Takutnya nantinya akan terjadi MHV yang membuat gue floating, bahkan bisa aja MC kalau misalnya dana gue nggak kuat gitu kan. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ya. Oke, teman-teman lihat ya. Ini adalah candlenya Extreme ya. Nah, yang hitam ini adalah candle bullish. Nah, candle ini di break oleh candle bearish atau candle yang merah. Nah, ngebreaknya itu sampai membuat namanya Chasaka. Sementara Chasaka adalah perubahan tren yang berlaku gitu ya, yang benar-benar kuat gitu. Kalau CSA doang gitu kan gak kuat, artinya mungkin akan ada dia membuat namanya MHV setelah Extreme ini. Tapi dia ngebreaknya bukan hanya sampai CSA
ya sampai terjadinya CSAK, sehingga ekstrim ini dikatakan sebagai MHSV juga ya, atau bisa dibilang fungsinya sebagai MHSV gitu, dimana ekstrim ini adalah penghabisan tren bullish dan diganti dengan tren bearish yang adanya CSAK ini. Jadi kalau dijelaskan secara logika itu sebenarnya masuk akal banget guys ya. Kalau misalnya teman-teman mengetahui tentang apa itu ekstrim, apa itu MHP, apa itu CSAK, apa itu momentum, ya mungkin ya di video next time ya, atau video berikutnya kalau misalnya banyak peminatnya, banyak yang komen yang bang apa sih ini gini begini, apa sih itu ekstrim, apa ini MHP ya. Kalau banyak yang komen seperti itu mungkin akan gue buatkan videonya ya di next time tapi guys ya. Gue akan coba cek dulu nih banyak nggak nih yang request gitu. Nah kalau misalnya banyak akan gue buat nih videonya. Tapi teman-teman juga bisa sih sharing-sharing atau cari di channel lainnya. Di Google juga banyak apa itu ekstrim, MHSV, CSAK, momentum. Nah kalau misalnya teman-teman sudah tahu itu dijelaskan secara logikanya itu benar-benar masuk akal. Misalnya seperti ini guys ya. Ekstrim ini kan sudah penghabisan market ya. Jadi dia ngasih tahu nih, bang katanya market ini udah mau habis gitu. Lu jangan dulu entry buy, tunggu, kan katanya ibaratnya gitu, tunggu. Nah ketika di sini sudah tersentuh ya. Nah, ketika di sini sudah terjadi CSA ya, ini kan baru wah, pikiran kita mungkin akan terjadinya namanya MHSV gitu, karena ini baru TP wajib. Ya, ini kan dilarang sama Mali untuk melakukan entry ya. Melakukan entry. Nah, ternyata dia lanjut sampai membuat CSAK. Nah, CSAK ini memberikan informasi bahwa ini tren sudah berubah menjadi tren bearish dan kekuatan seller itu sudah besar dengan adanya CSAK ini, sehingga ketika masuk ke area entry disinilah gua menggunakan nama sell limit. Jadi di awal ini gue entry sell ya. Nah di sini yang berjaraknya agak jauh ini gue menggunakan sell limit dan alhamdulillah semuanya tersentuh dan sekarang sudah running 200 pip. Jadi sinyalnya di mana bang? Sinyalnya adalah CSAK, konfirmasinya adalah ekstrim dan juga re-entry di sini. Jadi ekstrim yang sudah di break oleh CSAK itu bisa disebut sebagai ekstrim yang sudah fungsinya seperti MHP, itu market sudah hilang volume, jadi sudah nggak ada kekuatan atau dorongan untuk tren bullish, sehingga di sini market dikuasai oleh para seller yang sudah terjadi CSAK ini. Nah ketika masuk ke area entry disinilah teman-teman bisa melakukan entry sell. Jadi cukup sederhana dan simple, dan itu semuanya menggunakan setup dari BBMA O'Malley. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan teknik BBMA O'Malley, coba teman-teman pahami dulu setiap asasnya gitu ya, apa itu ekstrim, MHP, CSAK, momentum dan lain-lainnya ya. Bahkan ada juga yang sampai apa ya, BB datar itu seperti apa gitu kan penjelasannya. Terus misalnya yang negak itu buat apa fungsinya, pokoknya banyak banget ya, bisa dibikin lebih panjang lagi gitu. Tapi guys, intinya teman-teman harus paham tentang setup dari O'Malley seperti ekstrim, MHP, CSAK dan momentum. Tuh gue ulang terus dah biar teman-teman itu paham. Ekstrim, MHSV, CSAK, momentum itu benar-benar penting untuk teman-teman pahami gitu. Oke, itu aja sih penjelasan gue, karena analisis gue hanya sesederhana itu, memanfaatkan ekstrim, CSAK, momentum. Jadi ketika sudah terjadi seperti itu ya gue nggak akan analisis di time frame bawahnya ataupun di atasnya. Cukup di situ, ketika masuk ke area entry gue akan langsung melakukan entry gitu. Oke, thank you yang udah nonton video gua, dan terus stay tune di channel gua karena mungkin next time ada video-video yang bisa bermanfaat untuk teman-teman juga, dan semoga trading teman-teman menjadi lebih konsisten sehingga bisa for living gitu. Oke, thank you banget yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.